dosaku, semua karena anugerah-Mu. Pulihkanku dan selamatkan hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia, ku bersyukur
hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak disembah. Sebab Engkau Allah kudus yang selalu ditinggikan. Ku berseru, memuji, mengangkat suaraku. Ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuji Yesus Tuhan Allahku. Ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuji Yesus Tuhan Allahku.
Shalom Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menuntun, memimpin hidupan kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan, nafas kehidupan buat kami Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi berkat. Biar kami boleh memuji, meninggikan Kau Tuhan Yesus. Berikan kepada kami hikmat. Berikan kepada kami roh takut akan Tuhan. Sehingga dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur karena Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur. Ajar kami selalu berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujiannya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai karena Kau baik buat kami Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan, Tuhan Yesus baik, selalu baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selalu baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama sekali lagi kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk mulai sekali lagi sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara the power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menampakkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala. Tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Yosua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah
yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah, saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku 1 kali, semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus, saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13, saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba, ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman, ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis. Bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Sepanjang hidupku, biar ku diam di kemah suci-Mu. Beri aku minum di sungai-Mu Tuhan, ku tetap diikat di hadirat-Mu. Kau buatku sukacita, damai ku penuh. Kau puaskan dahaga jiwaku ini. Kehidupanku hanya oleh anugerah-Mu. Ku perlu Tuhan, cukup bagiku.
damaiku baru. Kau puaskan dahaga jiwaku ini. Kehidupanku hanya oleh anugerah-Mu. Ku perlu Tuhan, cukup bagiku. Ku perlu Tuhan, cukup bagiku. Shalom, kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap hari ini saudara masih sehat, tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan tidak kekurangan satu apapun. Memang seperti itulah janji Tuhan, bahwa orang yang berlindung pada Tuhan, maka aman. Jangan keluar dari perlindungan Tuhan, jangan keluar dari hadirat Tuhan. Taat apa yang Dia perintahkan, itu aja. Ikut Tuhan itu aja, taat aja seperti yang diperintahkan. Nah puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tidak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas perkenanan-Mu. Hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk bernafas, masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Bapak, kami mau duduk diam untuk fokus dengarkan firman-Mu yang merupakan sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi setiap kami. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, baik yang mendengarkan di rumah dan setiap kami yang ada di sini sementara kami bertugas. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah disampaikan, apa tuh yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21 berbunyi begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan katakan kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ya, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Nah, pernahkah Anda merenungkan, kalau kita punya kewargaan di dalam sorga, kapan kita menjadikan ayat ini menjadikan sesuatu yang luar biasa? Ada merupakan jaminan bahwa kita ini punya kewargaan di dalam sorga. Padahal Alkitab katakan sejak dari kandungan, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-51, di sana dikatakan bahwa sejak ayat 7 bahwa dikatakan ayat 6 atau ayat 7 di dalam Mazmur. Nah ya, di ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak dalam kandungan sudah ada dosa, yaitu dosa asal. Bagaimana kita bisa berasal atau memiliki kewarganegaraan di sorga? Ternyata saudara dikasih Tuhan, yang pertama kita dapatkan hak ini, tentu saja hak privilege, hak istimewa pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa.
Ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin mampu. Kita tidak mungkin bisa sampai ke sorga. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dosa itu tidak bisa masuk sorga. Nah, banyak orang pengen kalau mati masuk sorga. Ya, banyak orang pengen mati masuk sorga. Tetapi sorga yang dihuni atau yang sorga yang punya Tuhan Yesus itu cuma satu. Ya, sorga yang punya Tuhan Yesus itu cuma satu, yaitu di mana saudara dan saya nanti ke sana. Kita tidak berbicara masalah sorga dari kepercayaan yang lain. Itu sebabnya kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu mempersoalkan masalah agama sebenarnya. Karena apa? Sorga kita mungkin berbeda dengan sorga dengan yang lain. Jadi sorga yang dihuni, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, ya ikuti aja apa yang Tuhan Yesus perintahkan, itu aja. Jadi kita tidak perlu menjelek-jelekan kepercayaan lain, kita tidak perlu berdebat dengan kepercayaan lain. Fokus aja kepada apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada waktu kita diberi hak privilege untuk menjadi warga negara kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saat ini kita belum di sorga. Karena apa? Karena tubuh yang berdosa ini tidak bisa masuk sorga. Harus diubah dengan tubuh seperti yang Tuhan Yesus punya. Tubuh yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Nah, tetapi selama kita ada di dunia ini, di mana kita mempunyai hak istimewa untuk sampai ke sorga, kita harus berpikir bagaimana warga kerajaan itu hidup. Kalau kita membawa sikap, kita membawa gaya hidup seperti sekarang ini, maka kita tidak cocok, tidak connect, tidak nyambung dengan gaya hidup kerajaan sorga. Makanya selama kita di dunia ini, kita harus mempunyai tuntunan, kita harus mempunyai arahan, kita harus mempunyai guidance bagaimana cara hidup warga kerajaan sorga. Jadi kita tidak bisa seenaknya, oh aku pasti mati masuk sorga, entar dulu sorga yang mana? Tapi kalau sorga yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu ada aturannya, ada gaya hidupnya, ada cara-cara hidupnya seperti apa. Tapi kalau sorga yang lain saya tidak tahu. Mungkin bebas, mungkin seperti gaya hidupnya kebanyakan orang-orang dunia, ya silakan aja. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, yang saya mau beritakan adalah sorganya yang dihuni atau yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan. Dimana kalau saudara dan saya pengen bersama-sama tiba di kerajaan sorga, di mana Yesus ada, maka kita mau tidak mau ikuti aturan, ikuti gaya hidup, ikuti gaya sikap bagaimana warga kerajaan sorga hidup. Makanya selama kita ada di dunia ini, kita harus belajar bagaimana gaya hidup warga kerajaan. Saya beri contoh seperti ini, saudara. Satu kali saya diberi hak istimewa, diberi hak istimewa, privilege untuk menjadi warga negara di satu negara di Eropa. Kapanpun saya datang ke sana, sudah siap, sudah diterima. Tetapi kalau saya tidak mempelajari apa benefitnya, apa keuntungannya kalau saya tinggal di negara itu, dan hidup saya harus seperti apa, gaya hidup saya seperti apa, kemudian cara berpakaian saya seperti apa, tutur kata saya seperti apa. Nah, kalau saya mengikuti gaya hidup seperti gaya hidupnya Indonesia misalnya, sedangkan negara nanti yang memberi saya hak privilege, hak istimewa itu, ini tidak saya sesuaikan, saya cepat atau lambat saya akan dideportasi. Warga di mana nanti saya akan tinggal, orang tidak bisa terima saya kalau saya tidak mau berubah. Kalau sayanya yang tidak mau menyesuaikan gaya hidup, pola pikir, cara berbicara sesuai dengan negara
yang memberi saya hak istimewa atau hak privilege itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga. Sorga sudah memberi hak privilege, hak istimewa untuk saudara dan saya menjadi warga negara kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Nah, bukan sorga yang harus berubah untuk mengikuti gaya hidup saudara dan saya, tapi kita yang harus berubah. Kita yang harus mengikuti pola hidup kerajaan sorga. Bagaimana kita mengikuti? Kita belum pernah ke sorga kan? Kita sedang dalam perjalanan ke sana. Nah, kalau kita dengan gaya hidup kita, dengan cara kita berpikir, dengan cara kita berkata-kata seperti cara hidup sekarang ini, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan bisa sampai ke sana. Kenapa? Nah, makanya kita perlu belajar. Makanya kita perlu tahu guidance untuk kita bagaimana untuk bisa sampai ke sana. Ya, tadi saya beri contoh. Oke, saya diberikan hak privilege untuk menjadi warga negara satu kerajaan. Tapi kalau saya begitu datang aja, tanpa permisi, tanpa tahu aturan, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus saya lakukan, yang saya harus ambil, saya tidak akan pernah sampai ke sana. Mungkin sampai ke sana saya akan ditolak. Nah, oleh sebab itu, sebelum saya tiba di satu negara yang sudah memberi saya hak istimewa, saya akan pelajari gaya hidup, tingkah laku, persyaratannya, formulir apa yang harus saya isi, apa saja yang harus saya persiapkan, sehingga pada waktu saya tiba di negara yang sudah memberi hak saya istimewa, saya tidak bermasalah, saya langsung diterima karena perlengkapan sudah komplit, surat menyurat sudah oke, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk masuk surga kita sudah diberi hak istimewa. Tadi saya katakan hak privilege. Kita sudah ada, sudah pasti. Namun, kalau kita tidak mau mempelajari gaya hidup, kita tidak mau mempelajari gaya berpikir warga kerajaan, kita tidak mau belajar cara berkata-kata, cara berpakaian, sopan santun warga kerajaan, saya mau katakan, Anda tidak akan pernah sampai ke surga. Bagaimana kita bisa sampai ke surga? Ayo kita belajar apa aturan, bagaimana aturan warga hidup, pola hidup, cara hidup warga kerajaan. Di dalam Yosua pasal yang pertama, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 berbunyi begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, firman Tuhan itulah yang firman Tuhan. Makanya dikatakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam. Itu sebelum Tuhan Yesus yang adalah firman Allah, perkataan Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka firman yang menciptakan ini di dalam perjanjian baru, dia datang ke dalam dunia ini dan tinggal di dalam tubuh manusia yang namanya Yesus. Sehingga firman Allah itu langsung berkata-kata, ini loh, begini loh, supaya kalian sampai ke surga. Begini loh caranya loh. Sikap kalian, kelakuan kalian, cara berpikir kalian. Makanya Yesus pernah katakan, jangan hidup seperti gaya hidupnya orang-orang dunia. Nah, dia tunjukkan jalannya supaya kamu sampai kepada Bapa, sampai ke surga. Dia katakan apa? Lewat aku. Lewat dia. Orang boleh berkata banyak jalan menuju Roma. Oh, saya setuju sekali. Banyak jalan untuk orang menuju Jakarta, menuju Surabaya, banyak jalan. Tapi dengar kekasih Tuhan. Jalan untuk sampai kepada Bapa kita di sorga. Tadi saya katakan saya tidak pusing dengan sorga orang lain, dengan kepercayaan orang lain. Tapi untuk sampai kepada sorga Bapa kita di sorga, yang di mana Yesus ada, itu tidak ada jalan lain. Hanya melalui dia. Hanya melalui dia. Nah, jadi sekali lagi kalau orang berkata, oh banyak jalan menuju sorga, ya terserah, nggak masalah. Sorga yang mana saya tidak tahu. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, sorga yang dihuni
oleh orang-orang percaya. Sorga di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jalannya hanya satu, yaitu melalui Dia. Nah, kalau kita tahu bahwa jalan untuk sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus, maka kita belajar apa yang Dia katakan. Ya, kita belajar akan firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita menyadari bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang tinggal di dalam tubuh manusia Yesus, kita dengarkan apa yang Dia sampaikan. Nah, Dia mengajar, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kasihilah musuh-musuhmu. Lah itu loh saudara, itu gaya hidupnya orang kerajaan sorga itu seperti itu. Kalau kita berkata, aku tidak bisa mengasihi orang yang aku tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Saya mau kasih tahu saudara, itu bukan gaya hidup orang kerajaan. Itu bukan hidup warga kerajaan sorga. Kalau saudara tidak mau mengampuni, itu hak saudara. Kalau saudara membenci, itu hak saudara. Tapi saya mau kasih tahu, warga kerajaan sorga tidak seperti itu. Bagaimana mungkin saudara bisa sampai ke sorga? Nah, oleh sebab itu jangan sampai Anda berpikir, yang penting jadi orang Kristen, yang penting beragama Kristen, mati pasti masuk sorga. Enggak, saudaraku, enggak. Walaupun Anda sudah mempunyai hak privilege, tapi hidupnya, pikirannya tidak berubah, dan kemudian gaya hidupnya menurut maunya sendiri, tidak menurut aturan yang sudah ditetapkan oleh kerajaan itu, maka tidak akan pernah sampai ke sorga. Tadi saya beri contoh, kalau cara saya berpakaian, kalau cara saya berkata-kata, kalau sikap saya kasar, ketus, hati penuh kebencian, dendam, dan saya pindah ke negara yang baru, saya pasti ditolak. Karena apa? Gaya hidup orang di sana tidak seperti gaya hidup saya di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu sesuaikan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, baca firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan baca, renungkan, perkatakan. Dengan kita membaca, mempelajari firman Tuhan, kita tahu, seperti ini toh gaya hidupnya orang kerajaan sorga. Seperti itu saudaraku, baru kita pada waktu kita mengikuti firman, perkataan Yesus yang adalah firman Allah, Dia akan menuntun untuk kita mengikuti, dan itulah baru kita bisa sampai ke sorga. Kita bangga loh punya Tuhan seperti itu. Kita bangga loh. Bapa di sorga itu loh rela datang ke dalam dunia, mengutus firman-Nya, mengutus perkataannya, dan tinggal di dalam tubuh manusia untuk menuntun saudara dan saya. Makanya luar biasa kan? Siapa saudara? Siapa saya? Orang yang berdosa. Tetapi pada waktu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau diubahkan, kita mau tunduk dan taat kepada Dia. Lihat saudaraku, sekalipun kita orang berdosa, sekalipun hidup kita mungkin rusak, sekalipun kita dulunya tidak mempunyai masa depan, tapi pada waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengar, Dia tidak ingat masa lalu saudara. Bahkan saat kita menyerahkan hidup kita, saat kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Dia langsung berikan hak privilege. Wow, untuk menjadi warga kerajaan sorga. Nah, ini jangan disia-siakan saudaraku. Jangan disia-siakan. Tidak semua orang yang mendapat hak privilege ini. Yaitu hanya orang-orang yang mau membuka hati. Hanya orang-orang yang rendah hati. Hanya orang-orang yang mau tak mentaati. Hanya orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya orang yang beragama Kristen tapi mulutnya belum bertobat, suka nyinyir, suka menjelekkan orang, iri hati, simpan kebencian, tidak senang dengan orang lain. Orang seperti itu tidak cocok. Tidak mungkin bisa masuk sorga. Karena apa? Gaya hidupnya, pola pikirnya, perkataannya tidak sesuai dengan pola pikir kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, ayo sesuaikan. Kalau kita mau sampai ke sorga di mana Yesus ada, sesuaikan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Roma 12 ayat 2. Surat Rasul Paulus untuk
umat Tuhan di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara lihat, pola pikir kita ini harus berubah. Pola pikir kita berubah, jangan lagi kita samakan dengan dunia. Kalau pola pikir dunia lebih berkat menerima, ya lebih berkat menerima daripada memberi. Tapi beda dengan pola pikir kerajaan Allah. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu loh saudaraku. Kalau pola pikir dunia, hemat pangkal kaya. Saya tidak katakan tidak boleh berhemat. Beda hemat dengan kikir, itu beda. Kalau kikir itu justru dosa. Di dalam surat Korintus pasal yang pertama itu kikir itu dosa saudaraku. Ya, kikir dosa. Coba kita bisa lihat misalnya 1 Korintus pasalnya yang ke-6 kalau tidak salah ayat 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Nah ini dia. Pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat ayat 9 ini lebih komplit lagi saudara. Dari 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi beda antara kikir dengan hemat saudaraku. Ya. Nah sebaliknya firman Tuhan berkata di dalam Amsal 11 ayat 24 kalau tidak salah. Amsal 11 ayat 24 itu beda. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurang. Beda saudaraku. Makanya pola pikir dunia ini tidak bisa sama dengan pola pikir kerajaan. Kita yang harus menyesuaikan dengan pola pikir kerajaan. Itu firman Tuhan katakan. Menyebar harta kemana? Nah ini yang jangan sampai salah. Menyebar harta harus ke tempat yang benar. Menyebar harta sebar sesuai apa yang Tuhan firman katakan. Kemana menyebar harta? Yaitu bantu orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kesusahan. Itu di masa-masa seperti ini lebih itu cocok itu saudaraku. Cocok ini di masa-masa seperti ini. Nah menyebar harta di mana? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan misi. Itu tempat yang cocok. Jangan menyebar harta untuk dugem. Ya sekarang dugem kan tidak boleh lagi, tidak bisa. Jangan menyebar harta untuk perkara-perkara yang sia-sia. Saudara, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan kita mengerti, oh gaya hidupnya orang kerajaan seperti ini, maka ikuti aja, lakukan satu kali. Pada waktu kita tiba di sana, tiba di tempat di surga, kita akan langsung diterima. Karena apa? Hak privilege kita sudah dapat. Kemudian kita memenuhi persyaratan. Karena hidup kita terus akan direkam saudaraku. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan direkam. Nah itu ada rekamannya sehingga oh ini sudah memenuhi persyaratan untuk masuk keluarga kerajaan. Udah masuk saudaraku. Bukan karena kita beragama Kristen. Bukan karena pelayanan. Bukan karena kita sudah bisa berkhotbah. Bukan. Tapi menyesuaikan gaya hidup. Makanya saudara yang kasih Tuhan dikatakan apa? Jangan hidup. Coba saya ulangi lagi Roma 12 ayat 2 tadi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Beda, kita harus beda saudaraku. Ya, beda. Kalau orang dendam, kita lepaskan pengampunan. Kalau orang membenci, kita lepaskan kemurahan. Firman Tuhan katakan, kau ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Bukan berarti dipukul begini, kasih yang kanan, rompol saudaraku, habis gigi. Artinya pada waktu kita diperlakukan tidak adil, kita tidak membalas. Pada waktu kita disakiti, kita tidak membalas, kita berdoa. Pada waktu kita diperlakukan tidak adil, kita tidak membalas, kita hanya berdoa. Pada waktu kita difitnah, kita
kita tidak cari orang siapa yang orang memfitnah. Lepaskan pengampunan. Dengan berbuat seperti itu, Alkitab katakan saudaraku. Jadi begini, pada waktu orang lapar, dengan musuhmu, pada waktu dia lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih minum. Dengan berbuat demikian, firman Tuhan katakan, kau sama dengan menaruh bara api di atas kepala orang itu. Wow. Ayo, kalau mau masuk surga, walaupun sudah punya hak privilege, ikuti aturan, guidance, arahan daripada firman Tuhan. Yaitu firman Allah, yaitu dia sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menuntun saudara dan saya. Firman Tuhan itulah yang menjadi tuntunan kita, menjadi petunjuk kita. Bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk kita sampai ke sorga. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hebat ya saudaraku. Loh, kita yang tidak latar belakang kita ini siapa? Seperti apa? Keberadaan kita seperti apa? Orang yang rusak, bobrok, hancur. Loh, itu mau dijadikan menjadi keluarga Allah loh. Luar biasa, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa. Kita dijadikan sebagai keluarga Allah. Coba saudara dikasih itu. Siapa Anda? Siapa saya? Hanya karena rendah hati. Hanya mau berkata, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau bertobat. Tuhan aku mau tinggalkan dosa. Itulah yang justru yang Tuhan cari. Nah, oleh sebab itu tugas kita selagi masih hidup, ayo saksikan tentang sorga, ceritakan tentang sorga. Ayat terakhir, Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ternyata warga kerajaan sorga, hidupnya kudus dan tidak bercela. Oleh sebab itu saudaraku, betapa pentingnya kita mempelajari persyaratan untuk masuk sorga. Tidak sulit kan? Kalau dulu saudaraku kita bingung seperti apa, bagaimana. Loh, sekarang firman-Nya sendiri datang dalam rupa manusia, tinggal di tubuh manusia, dan Dia sampaikan ini loh syarat-syaratnya loh. Untuk kamu bisa masuk surga itu ini loh. Makanya Yesus berkata, Yesus Tuhan berkata, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertahankan iman saudara. Sekalipun kita sedang berada di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, jangan fokus kepada kesusahan, jangan fokus kepada kesukaran. Fokus kepada kerajaan Allah. Karena di dunia ini hanya sementara saudara. Hidup kita hanya sementara. Alkitab katakan hanya 70 tahun. Itu pun kalau tembus 70 tahun. Kalau karena corona saudaraku kena sampai 70 tahun. Apalagi yang tidak tertib. Pemerintah suruh tinggal di rumah, malah keluyuran. Wah, itu pendek umur tuh saudaraku. Ya, jadi ikuti aja aturan pemerintah. Diam di rumah, pola hidup yang bersih, jaga kesehatan. Saya percaya ya, di dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan. Keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan satu kali kalau kita di dunia ini tugasnya sudah selesai, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang tidak pernah tergoncangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita naikkan satu pujian. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja
yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya seperti Yesus. Sekali lagi naikkan pujian bersama-sama, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya seperti Yesus. Sebelum kita berdoa, saudara, saya sampaikan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 mulai. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami, supaya kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Supaya satu kali kelak kalau tugas-tugas kami di dunia ini sudah selesai, supaya satu kali kelak kalau kami meninggalkan dunia ini, kami memiliki satu kepastian, menjadi warga negara kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan dan hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami, kuatkan kami, untuk kami terus berjalan di dalam terang firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Tumpangkan tanganmu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menerimanya, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang lemah dikuatkan,
Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Bapa, terima kasih. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, percayalah bahwa mujizat itu ada. Mujizat itu nyata. Bukan lewat sarana, tapi iman saudara yang bekerja saat ini. Saudara yang sakit, percayalah Tuhan sanggup sembuhkan. Mari angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita. Lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena cambukan, penganiayaan, penderitaan yang dialaminya, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa dan pelanggarannya, tapi karena dosa dan pelanggaran saudara dan sayalah yang ditanggungnya. Bahkan dia taat rela mati tergantung di atas kayu salib. Melalui kematiannya supaya saudara dan saya boleh memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata juga, mari kita berperkara, kata Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku, kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tangan saudara. Ucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Oh, dalam jalanku sampai ke sorga, saya seperti Yesus. Sekali lagi naikkan pujian ini. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau
Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kami percaya setiap kami sudah diberkati melalui firman-Mu, melalui perjamuan kudus, bahkan melalui puji-pujian di sepanjang hari ini. Nama-Mu dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Dan saat ini tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini. Yang sakit pikiran yang Kau jamah ya Tuhan, Kau sembuhkan. Karena kami percaya mujizat itu masih ada, masih tersedia buat orang yang percaya. Kau juga memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, perekonomian mereka Tuhan, memberkati keperluan mereka sehari-hari. Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Saat ini juga kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap serahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh karena darah Yesus Kristus yang berkuasa, segala penyakit wabah virus corona kami nyatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dan juga perekonomiannya daripada bangsa ini juga dipulihkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati masyarakatnya Tuhan. Berkati masyarakatnya ya Bapa, perekonomiannya Tuhan pulihkan. Hasil-hasil tambang, hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan, perikanan semuanya diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk tim para medis yang bertugas di gugus depan, yang bertugas menangani pasien COVID-19. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan atas mereka, sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk korban mereka. Terima kasih untuk kerja keras mereka ya Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap bertahan. Mampukan mereka Tuhan dengan kekuatan ekstra yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga serahkan Kalimantan secara seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Juga Engkau memberkati, khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau juga sembuhkan dari segala wabah virus corona. Juga sudah Tuhan pulihkan segala perekonomiannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terkecuali Banjarmasin Utara, Selatan, Barat, Tengah, dan Timur, semuanya diberkati Tuhan. Penduduknya diberkati Tuhan, mata pencariannya diberkati Tuhan. Dan sudah disembuhkan dari wabah virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Baru, Kuala Kapuas, Palangkaraya, dan Kuala Kurun. Tuhan, Engkau memberkati. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang sakit, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dicukupkan segala keperluannya, usahanya diberkati. Semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga jemaat-Mu yang ada di Sampit juga ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akhiri ibadah kami saat ini. Sebelumnya biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Yang menyertai kami mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Sekarang kami siap untuk diberkati dan menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah sudah selesai. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan.
juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. See you face to face, I feel your love and mercy. When I'm in your presence, let me, oh Lord, to say. When I see you face to face, feel your love and mercy. When I'm in your presence, let me, oh Lord, to say, Jesus, Jesus, you are forever in my life. Jesus, Jesus, you are forever in my life. Jesus, 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 you are forever.